Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah IT Entrepreneurship, Internet Marketing Agency pada aplikasi LinkedIn. Dengan nama anggota, yang pertama Anggoro Bima, kemudian Dimas Nugraha, kemudian MZ Muksid, dan yang terakhir Fikir Padilla. Oke, selanjutnya. Daftar isi. Yang pertama daftar teori, yaitu terbagi dalam definisi, kemudian sejarah dan perkembangan, kemudian fitur, manfaat dan fungsi, dan kemudian ada pembahasan yaitu tentang bisnis model kanvas internet marketing agensi pada LinkedIn dan penjelasan model kanvas internet marketing agensi pada LinkedIn. Dasar teori. Definisi. Definisi LinkedIn adalah media sosial yang dirancang khusus untuk menghubungkan pada profesional karir dan bisnis. Pada tahun 2020, lebih dari 722 juta profesional menggunakan LinkedIn untuk mengembangkan karir dan bisnis mereka. Baik seorang eksekutif permasalahan di perusahaan besar, pemilik bisnis yang menjalankan toko lokal kecil, atau bahkan fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. LinkedIn dibuat untuk siapa saja, dan semua orang yang tertarik untuk menjalani kehidupan profesional mereka lebih serius, dengan mencari peluang baru untuk mengembangkan karir mereka dan terhubung dengan profesional lain. Di LinkedIn Anda menjalin jaringan dengan orang-orang dengan menambahkan mereka sebagai koneksi. Mirip dengan cara membuat permintaan pertemanan Facebook, Anda berkomunikasi melalui pesan pribadi atau informasi konten yang tersedia, dan memiliki semua pengalaman profesional dan pencapaian yang ditata dalam profesional yang tertata rapi untuk dipamerkan kepada pengguna lain. Sejarah dan perkembangan yang akan dibacakan oleh kawan saya, Dimas Nugraha. Baik, selanjutnya sejarah dan perkembangan LinkedIn. Reid Hoffman menjadi pendiri LinkedIn yang tumbuh dan besar di California. Sewaktu kecil, Reid tidak memiliki sebuah komputer karena ayahnya sangat melarang. Ayahnya menilai hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan. Namun tidak lama kemudian, Reid memiliki sebuah komputer ketika dapat mempelajari ilmu kognitif saat kuliah. Memiliki pengalaman bekerja di perusahaan Apple pada tahun 1994 karena kemampuan networking-nya. Namun, Reid meninggalkan Apple 2 tahun kemudian dan memilih bekerja di Fujitsu, bagian manajemen produk dan pengembangan bisnis. Berdirinya LinkedIn membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Reid memberikan tentang bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan 1 juta pengguna yang mendaftar di situsnya. Dan Reid mengundang sekitar 350 orang penting untuk bergabung. Dan akhirnya strategi ini lancar dan sukses. Pada bulan pertama, mendapatkan anggota sekitar 4.500 orang dalam jaringannya. Barulah mendirikan kantor LinkedIn di California yang tidak jauh dari kantor Google, dan merekrut beberapa pegawai untuk di bagian sisi teknis perusahaan. Selanjutnya, LinkedIn sudah digunakan oleh 20 juta orang pada tahun 2016. Pada tahun 2007, situs web ini berhasil memiliki lebih dari 14 juta pengguna, yang terdiri dari 150 industri dan lebih dari 400 di bidang ekonomi. Perusahaan LinkedIn mengumumkan telah memiliki akun pengguna lebih dari 299 juta di 200 negara pada tahun 2013. Tentu hal ini terbilang cukup mengejutkan dan begitu pentingnya aplikasi ini untuk banyak orang di dunia. Selanjutnya, fitur dari LinkedIn. Pengguna LinkedIn selalu menggunakan aplikasi untuk membuat CV online dan dijaring perusahaan ataupun karyawan. Namun, masih memiliki fitur lain yang bermanfaat, yaitu LinkedIn baru saja meluncurkan fitur portofolio yang dapat ditambahkan pengalaman atau pendidikan serta bagian ringkasan. Kemudian, fitur LinkedIn Pulse adalah untuk mengisi berbagai berita yang ditulis pengguna. LinkedIn Education sebagai halaman perusahaan, serta fitur database kontak dan tag kontak untuk memudahkan pencarian. Itulah awal mula berdirinya LinkedIn hingga perkembangan di dunia saat ini. Tentu yang dijadikan sebagai motivasi adalah sikap Reid Hoffman sebagai pendiri yang memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah untuk sebuah mimpi. Dan tujuannya untuk membantu banyak orang di dunia dalam hal berbisnis agar menjadi pengguna yang profesional. Tentu hal tersebut harus dimiliki oleh sikap yang optimisme yang kuat.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Zaid Muksid. Ya, selanjutnya manfaat dan fungsi LinkedIn. LinkedIn memungkinkan pengguna mencari pekerjaan. Profil positif yang baru saja dibuat akan membuat perusahaan dan perekrut yang mencari bakat dapat menemukan Anda. Tapi Anda juga bisa proaktif dengan menggunakan tab LinkedIn, beritahu perekrut bahwa Anda terbuka yang ada di bawah minat karir dan tab rekomendasi pekerjaan yang membantu pencari kerja menemukan pekerjaan. Yang kedua itu LinkedIn membantu pengusaha. Maksudnya manfaat yang sama yang diperoleh karyawan dari jaringan profesional yang terasah dengan baik juga dapat membantu pemberi kerja. Situs ini memungkinkan pemberi kerja untuk mencari calon pekerjaan potensial atau mengikuti perusahaan tempat mereka telah merekrut. LinkedIn juga merupakan mesin pencari dan menjelajahi pekerjaan yang sesuai dengan pencari kerja. Jadi, penting bagi pemberi kerja untuk menggunakan kata kunci dan frasa yang mungkin dimasukkan oleh karyawan yang sempurna saat mereka mencari pekerjaan baru. Next. Selanjutnya itu fitur pemasaran LinkedIn. Manfaat lain LinkedIn adalah sebagai fitur pemasaran. LinkedIn tidak hanya untuk jaringan, itu juga untuk pemasaran. Sama seperti Anda dapat beriklan di Facebook dan Instagram. Anda juga dapat menggugah iklan di LinkedIn. Tetapi itu juga perlu menargetkan secara efektif. Jadi pertimbangkan keterampilan yang dimiliki dan siapa yang paling mungkin menginginkannya. Fokus yang sempit dapat memberikan hasil terbaik. Selanjutnya itu membangun jaringan profesional. Jaringan profesional dalam dunia dan industri kerja sangat berpengaruh dan LinkedIn adalah alat jaringan yang penting. Tidak peduli latar belakang Anda masih dapat membina koneksi LinkedIn yang berarti. Melalui LinkedIn juga Anda dapat membangun hubungan dengan koneksi timbal balik orang-orang di bidang Anda, perusahaan yang relevan, maupun jaringan sesama profesional di bidang yang sama. Next. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan teman saya. Ya, selanjutnya bisnis model Canvas Internet Marketing Agency pada LinkedIn. Nah, ini yang bisnis model Canvas Internet Marketing Agency pada LinkedIn yang telah kami buat. Yang pertama itu di sini ada customer segments. Itu ada 3, internet user, recruiters, dan advertiser dan marketers. Yang kedua itu ada customer relationship. Di dalam customer relationship itu ada 2. Yang pertama itu same-side network effect. Yang kedua itu ada cross-site network effect. Yang ketiga ada channels. Yang di dalam channels ini ada 2. Yang pertama LinkedIn website dan mobile apps. Yang satu lagi ada field sales. Yang keempat itu ada value proposition. Ada 3 di sini. Yang satu itu manage professional identity and build professional network. Yang kedua itu ada identify and reach the right talent. Yang ketiga itu ada reach the target audience. Yang kelima di sini ada key activities. Key activities ini adalah platform development. Dan selanjutnya itu ada key research yang berarti LinkedIn platform. Dan key partnership itu ada 2. Yang pertama data center, yang kedua adalah content providers. Selanjutnya di bawahnya ada cost structure. Di dalam cost structure ini ada 4. Yang pertama itu web hosting cost, marketing sales, dan general dan admin, dan product development. Yang terakhir ada revenue streams. Revenue streams ini terbagi atas 3. Yang pertama free offerings dan premium subscription, hiring solution, dan marketing solution. Selanjutnya saya akan menjelaskan model Canvas Internet Marketing Agency pada LinkedIn. Nah, di customer segments tadi, itu LinkedIn adalah platform multi-sisi. Dengan demikian, 3 sisi tersebut dapat dianggap sebagai segmen pelanggannya.
pengguna yang merupakan bagian dari komunitas berdasarkan profil mereka. Pemberi, pekerja, atau perekrut adalah yang mencari kandidat dan pengiklan yang menginginkan audiens yang ditargetkan dan lebih berkualitas untuk kampanye mereka. Selanjutnya ada value proposition. Sekali lagi, sebagai platform multisisi, ada proposisi nilai yang berbeda untuk setiap pelanggan. Pengguna, platform untuk menampilkan bakat dan keterampilan mereka, dan juga membangun hubungan dan bahkan merek mereka sendiri. Di dalam bisnis, database kandidat global dalam jangkauan 1 kali klik. Yang ketiga itu ada pengiklan, akses ke audiens yang memenuhi syarat dengan iklan dan kampanye yang ditargetkan dan terukur. Selanjutnya ada customer relationship. Ini berarti jejaring sosial. Semakin banyak orang di komunitas, semakin banyak nilai yang dimiliki platform untuk semua orang. Jadi hubungan pelanggan memang lebih penting daripada platform itu sendiri. Selanjutnya ada distribution channel. Ini memiliki arti sebagai saluran distribusi terbesar LinkedIn. Tidak diragukan lagi adalah situs webnya dan aplikasi selulernya. Selain itu, beberapa tempat memiliki kantor fisik. Key activities adalah one yang berarti satu, mengembangkan dan memperbarui platform online. Tetapi aktivitas utama lainnya termasuk mempertahankan atau menghindari churn dan meningkatkan jumlah pengguna, melindungi informasi dan privasi dari pengguna itu sendiri, serta membangun kemitraan dengan berbisnis. Key research adalah LinkedIn sumber daya kunci sebagai platform dan dasar untuk bisnis. Tanpa itu tidak ada komunitas. Selanjutnya ada cost structure. Nah, cost structure untuk LinkedIn ini sendiri diartikan sebagai struktur biaya. Struktur biaya benar-benar terkait dengan platform pengembangan, pemeliharaan, dan pertumbuhan. Itu meliputi gaji karyawan, pengembang, dan konsultan, biaya branding, serta pemasaran, biaya hukum dan administrasi, investasi infrastruktur dan peralatan lainnya. Sekian penjelasan dari bisnis model Canvas Internet Marketing Agency pada LinkedIn. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada yang salah, mohon minta maaf. Apabila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.